Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Khairunisa, NIM 32200009. Di sini saya akan menghafalkan hadis-hadis tentang ahkam al-syakhsiyah, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tematis ahwal syakhsiyah. Pertama, hadis tentang anjuran pernikahan. An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija'un. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Nah, barang siapa belum mampu, hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis yang kedua tentang wali nikah. An Sulaiman ibni Musa, an Zuri, an Urwah, an Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batil fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalu min farjiha fa in istajaru fa sultanu waliyun man la waliyalah. Rawahul khamsah ilan Nasai. Yang artinya dari Sulaiman bin Musa, dari Zuri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal. Kemudian jika suaminya telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar, sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka atau wali-walinya itu berselisih, maka penguasa atau hakimlah yang menjadi walinya. Hadis riwayat khamsah kecuali An-Nasai. Ketiga, hadis tentang nikah kontrak atau nikah mut'ah. Wan Salamata bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arma autasin fil mut'ah salasata ayyam tsumma naha anha. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi kelonggaran untuk nikah mut'ah selama 3 hari pada tahun Autos atau tahun penaklukan kota Mekah. Kemudian beliau melarangnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1405. Hadis yang keempat tentang talak atau perceraian. Wa'an Mahmud ibn Labidin qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu salasata tariqatin jami'an faqama ghadbana thumma qala ayul'abu bi kitabillahi ta'ala wa ana baina adhurikum hatta qama rajulun faqala ya Rasulullah ala aqtulhu. Rawahu Nasai wa ruwatuhu muwaththaqun. Yang artinya dari Mahmud ibnu Labid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberitahu tentang seorang yang menceraikan istrinya sebanyak 3 kali talak dengan sekali ucapan. Beliau berdiri dengan amat marah dan bersabda, apakah ia mempermainkan kitab Allah, padahal aku masih berada di antara kamu? Sampai seorang berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, apakah aku harus membunuhnya? Hadis riwayat An-Nasai dan para perawinya dapat dipercaya. Hadis yang kelima tentang khulu. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'ata Sabit bin Qaisin atas an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Sabit bin Qaisin ma a'ridu alaihi fi khuluqin wala dinin walikuli akrahul kufra fil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturidina alaihi hadiqatan. Qala na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqbalil hadiqah wa talaqaha tatliqah. Rawahu Bukhari wa fi riwayat lahu wa amarahu bi talaqiha.
yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa istri Sabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Sabit Ibnu Qais, namun aku tidak suka atau durhaka kepada suami setelah masuk Islam." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah engkau mau mengembalikan kedua kepadanya?" Ia menjawab, "Iya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sabit Ibnu Qais, "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia dengan sekali talak." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain, beliau menyuruh untuk menceraikannya. Nah, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.